Recording in progress. Puji Tuhan, saudara-saudari, selamat sore. Kita akan menggunakan kesempatan sore ini untuk melanjutkan bahan penggembalaan seseorang yang setelah beroleh selamat. Saudara-saudari, sebelumnya saya akan pimpin di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, amen. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu Tuhan, singkirkan kami dari segala sekatan, singkirkan dari segala selubung. Tuhan, sore hari ini kami mau menjamah Tuhan. Oh Tuhan, kesempatan ini kami mau terbuka kepada firman Tuhan. Kami boleh disusun oleh firman kebenaran. Kami boleh disusun oleh kekayaan Kristus yang tidak terduga. Tuhan, kami memuji atas ekonomi Allah. Tuhan, bahwa diri-Mu ingin menyuplaikan diri-Mu sebagai hayat di dalam diri kami. Tuhan, terus susunlah kami dengan hayat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi gereja yang mengekspresikan Tuhan di bumi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita melanjutkan bahan pembahasan kita di dalam buku bahan penggembalaan seseorang yang setelah beroleh selamat. Pelajaran yang ke-9. Tapi sebelumnya, saudari, saya mengajak saudari untuk menyanyikan satu kidung terlebih dahulu. Amin. Ku mau doa tiasa dan berlatih roh. Dulu kurang doa hingga roh tumpu. Kadang ada doa, jarang pakai roh. Banyak mohon hal-hal, tak ikuti roh. Kini di roh doa, turut kesahnya. Demi roh berdoa, bukan ingatan. Tak sandarlah otak, rohlah semata. Semua doa pujian, roh beri pimpinan. Sendirian berdoa, ku berlatih roh. Bersama berdoa, tetap latih roh. Bukan doa luar, tak gunakan roh. Namun lugu batin, roh menyahut roh. Bukan sama layan, tapi lain doa. Bibir bersekutu, roh tak bergerak. Bukan sama doa, roh tak berkontak. Jeritan luaran, batin tak jamah. Doa di mana jua dan berlatih roh. Berapapun orang, tetap pakai roh. Waktu tempat orang, tiada pengaruh. Sidang apa saja, roh tak terbalut. Begitu roh hubung, Tuhan kan lancar. Begitu roh tegak, aku berguna. Di roh hayat deras, saleh baulah. Mengalir demikian, gereja terbina. Amen.
Saudara-saudari, sore ini kita memasuki judul yang ke-9, yaitu mengenai ekonomi Allah. Ya, saudara-saudari, buku ini bisa saudara-saudari dapatkan melalui online, Google Play Book, atau bisa didapatkan melalui toko buku Yasmerin. Buku ini bisa digunakan saudara-saudari untuk menggembalakan kontakan yang telah beroleh selamat ya. Jadi kontakan kita, perawatan kita yang telah dibaptis, buku ini bisa dipakai untuk menjadi bahan penggembalaan. Ya. Kita bisa membawa mereka, saudara-saudari, satu minggu satu judul, ya, bisa membawa mereka lebih jelas ya mengenai kepastian beroleh selamat, mengenai membereskan perkara lampau, kebangunan pagi, roh perbauran, menyuruh nama Tuhan, dipenuhi dengan roh itu, firman hayat, doa baca firman Allah, dan hari ini kita bisa membawa mereka mengenal mengenai ekonomi Allah. Ya, saudara-saudari, di dalam berita yang ke-9 atau pelajaran yang ke-9 ini, kita bisa mengajak mereka, ya saudara-saudari, untuk membaca ayat dasar dari ekonomi Allah. Memang di dalam perjanjian lama maupun baru, ya tidak disebutkan kata ekonomi di sana. Tapi di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4 yang tersirat kata ekonomi atau pengertian ekonomi di dalam tata hidup keselamatan. Dan kemudian saudara-saudari setelah membaca dua ayat dasarnya bisa membaca bergantian ya mengenai isi dari pelajaran yang ke-9 ini. Di dalam pelajaran yang ke-9 ini akan membantu kontakan kita untuk memahami definisi dari kata ekonomi, juga bisa mengerti bagaimana Allah menyalurkan dirinya ke dalam manusia, kenapa Allah menyalurkan dirinya ke dalam manusia, dan hasilnya apa, dan bagaimana perampungannya. Amin. Pelajaran 9, ekonomi Allah. Saudara-saudari, 1 Timotius pasal 1 ayat 4, kita bisa baca sama-sama ya, saudara-saudari. 1, 2, 3. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan atau ekonomi Allah dalam iman. Kemudian Efesus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana ekonomi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen. Ya. Definisi kata ekonomi di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4, kalau kita lihat dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata ekonomi itu terdiri dari dua kata. Ya, saudara-saudari, kita bisa menjelaskan pelan-pelan ya terhadap kontakan atau rawatan, karena ini memang bersifat informasi atau bersifat definisi yang diperlukan pengertian. Jadi kita bisa membawa mereka mengerti pelan-pelan arti kata ekonomi. Ya, kata ekonomi yang berasal dari kata Yunani terdiri dari dua kata ya, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah atau keluarga yang menunjukkan rumah tangga atau tempat tinggal. Lalu kata kedua yaitu adalah nomos yang berarti hukum. Nah, ketika kedua kata ini digabungkan memiliki pengertian hukum rumah tangga ya, dan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai administrasi rumah tangga. Men, ya saudara-saudari, kalau begitu berbicara mengenai administrasi rumah tangga, berbicara mengenai hukum rumah tangga, ya pasti memiliki tujuan, pasti memiliki maksud ya, sasaran dari hukum rumah tangga. Dan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4 tadi memberitahu kita bahwa Allah memiliki ekonominya, ya. Allah memiliki administrasi rumah tangganya. Ya. Dengan demikian Allah memiliki tujuan, Allah memiliki sasaran ya terhadap manusia, terhadap gerejanya. Dan ya, pengurusan rumah tangga, dispensasi untuk administrasi rumah Allah dan penyaluran ilahi.
Ya, di dalam catatan kakinya 1 Timotius 1 ayat 4 menunjukkan pengurusan rumah tangga, ya, administrasi rumah tangga, pemerintah rumah tangga, dan secara derivatif dispensasi rencana atau ekonomi untuk administrasi atau distribusi. Ya, karenanya ini juga merupakan ekonomi rumah tangga. Men, ya. Kemudian, saudara-saudari, berbicara mengenai ekonomi Allah, berbicara mengenai dispensasi Allah, berbicara mengenai penyaluran, ya inilah yang dimaksud dengan ekonomi Allah. Bahwa ekonomi Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam gereja, ke dalam kaum beriman. Ya, saudara-saudari, inilah tujuan Allah, inilah sasaran Allah, bahwa Allah ingin disalurkan atau Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam diri manusia, ke dalam umat pilihannya, di dalam trinitasnya. Maka itu di dalam pelajaran yang ke-9 juga menjelaskan kepada kita 3 langkah penyaluran Allah Tritunggal. Yang pertama, penyaluran ini dari Allah Bapa, Sang Sumber, Sang Asalnya. Kemudian penyaluran ini yang kedua adalah melalui Allah Putra yang merupakan alirannya. Kemudian yang langkah ketiga adalah melalui Allah di dalam Allah Roh yang merupakan alat dan ruang lingkup. Ya, saudara-saudari, melalui 3 langkah penyaluran ini kita juga bisa menjelaskan mengenai Allah Tritunggal kepada kontakan atau rawatan kita, bahwa Allah Tritunggal yang telah melalui proses, ya, hidup di bumi, mati dan bangkit dan naik ke surga, dan telah menjadi Roh pemberi hayat. Amin. Roh pemberi hayat inilah yang disalurkan Allah ke dalam manusia melalui Roh. Amin. Kemudian saudara-saudari dikatakan kenapa ya ekonomi? Kenapa? Apa tujuan dari ekonomi Allah atau apa tujuan dari penyaluran Allah? Ya, apa sasarannya dari penyaluran Allah? Kenapa Allah ingin menyalurkan? Kenapa Allah ingin mendispensikan dirinya ke dalam manusia, yaitu gereja? Di sini dikatakan untuk menghasilkan gereja sebagai kerajaan Allah yang rampung dalam Yerusalem baru. Terus dari mari kita katakan sama-sama, ya, kita baca sama-sama yang bagian kiri. 1, 2, 3. Untuk menghasilkan gereja sebagai kerajaan Allah yang rampung dalam Yerusalem baru. Puji Tuhan, saudara-saudari, ekonomi perjanjian baru Allah, ya, penyaluran diri Allah ke dalam umat pilihannya adalah untuk menghasilkan gereja. Amen. Saudara-saudari, gereja, amin, dihasilkan bukan dari gedung yang di luaran. Amin. Tetapi gereja dihasilkan melalui penyaluran Allah. Oh, gereja dihasilkan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses masuk ke dalam manusia, disalurkan ke dalam manusia, menjadi kepenuhan, menjadi isi kaum beriman. Amin, saudara-saudari. Kemudian hasilnya adalah gereja. Hasilnya adalah gereja adalah mengekspresikan diri Allah. Amin. Karena Allah menjadi sumber, Allah menjadi isinya, gereja menjadi ekspresi Allah. Ya, gereja menjadi kepenuhan Allah. Amin. Saudara-saudari, inilah tujuan ekonomi Allah. Inilah tujuan penyaluran Allah. Allah masuk ke dalam kaum beriman, umat pilihannya, agar menghasilkan gereja untuk mewakili Allah, untuk mengekspresikan Allah. Amin. Ya, Efesus pasal 3 ayat 10 dikatakan, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Amen. Haleluya. Melalui jemaat. Amen. Saudari, jemaat yang telah disusun. Amin. Ya, gereja yang telah dihasilkan dari kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ya, saudari, dikatakan ketika umat Allah mengambil bagian dan menikmati kekayaan Kristus, mereka disusun dengan kekayaan-kekayaan itu untuk menjadi gereja. Melalui inilah berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan kepada penguasa dan kekuasaan malaikat di surga. Karena itu gereja adalah pameran yang bijaksana mengenai segala apa adanya Kristus oleh Allah. Nah, saudara, inilah nilai gereja yang sebenarnya. Inilah value, ya,
yang sejati daripada gereja. Gereja bukanlah hasil dari perbuatan manusia, atau gereja bukanlah ekspresi dari manusia, tetapi gereja dihasilkan oleh kekayaan Kristus yang tidak terduga, dan gereja adalah untuk mengekspresikan diri Allah. Amin ya, saudara-saudari, di sini dikatakan ketika gereja mengambil bagian dan menikmati kekayaan Kristus. Ya, saudara-saudari, kita bisa membawa rawatan kita atau kotakan kita ya untuk setiap hari mengambil bagian dan menikmati kekayaan Kristus. Ya, kita bisa membantu mereka bagaimana menikmati Tuhan di dalam penyegaran pagi, bagaimana mereka bisa menikmati Tuhan di dalam doa pribadi, atau bahkan kita bisa mengajak mereka menjamah Tuhan di dalam setiap kidung nyanyian. Dengan demikian, saudara-saudari, semakin kita mengambil bagian, semakin kita menikmati kekayaan Kristus, saudara-saudari, semakin kita dapat menikmati penyaluran Allah. Semakin kita bisa menikmati dispensasi oleh Allah. Amin ya, sehingga kita menjadi ekspresi Allah yang penuh. Amen. Kemudian ya, dikatakan kerajaan adalah hidup gereja hari ini. Ya, saudara-saudari, kerajaan bukanlah perkara nanti atau bukan masa depan, tapi gereja adalah penghidupan gereja hari ini. Ya, di dalam ayat 17, Paulus mengatakan, akan cara hidupku dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Kemudian dalam ayat 20 dia berkata, sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, saudara-saudari, dari dua ayat ini kita bisa membawa kotakan kita melihat bahwa kerajaan Allah adalah gereja di mana-mana, dan gereja di mana-mana adalah kerajaan. Ya, kerajaan ada di sini karena gereja ada di sini. Ya, kita bisa membawa mereka bahwa dimanapun gereja berada, di sana juga adalah kerajaan Allah. Amen. Kemudian ya saudara-saudari, gereja sebagai kerajaan Allah akan mengalami perampungan. Haleluya, gereja yang telah disusun oleh kekayaan Allah Kristus yang tidak terduga, gereja yang disusun oleh hayat Allah, ya, suatu hari, amin, akan mengalami perampungan. Amin. Dikatakan Wahyu pasal 21 ayat 2 mengatakan, aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru adalah susunan yang hidup dari semua orang kudus yang ditebus oleh Allah di seluruh generasi. Ini adalah mempelai perempuan Kristus sebagai pasangannya dan kota kudus Allah sebagai tempat tinggalnya. Terus dari kita bisa membawa kontakan atau rawatan kita melihat maksud dan sasaran dari ekonomi Allah adalah apa, saudara? Membawa gereja menjadi Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru bukanlah perkara gedung, kota, luaran secara fisik, tapi Yerusalem baru adalah susunan dari semua orang kudus yang telah ditebus oleh Allah di seluruh generasi. Haleluya. Maaf saudara-saudari, kesalahan teknis. Ya, baik saudara-saudari, melalui pelajaran 9 ini kita bisa melihat sasaran dan tujuan dari ekonomi Allah, yaitu adalah Allah menyalurkan dirinya ke dalam gereja, sehingga gereja menjadi susunan Yerusalem baru. Puji Tuhan saudara-saudari, saya akan kembali tutup dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sekali lagi atas ekonomi Allah, atas tujuan dan sasaran dari ekonomi Allah. Tuhan, ya berikan kami juga langit yang cerah terhadap perkara ekonomi Allah. Tuhan, kami boleh jelas bahwa Allah ingin menyalurkan dirimu ke dalam umat pilihan, agar kami boleh menjadi ekspresi dan kepenuhan Allah di bumi, sehingga Tuhan sehingga kami gerejamu Tuhan, amin, boleh menjadi Yerusalem baru, Tuhan, mempelai Kristus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang terus berbicara dan terbuka kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudari, sebelum kita sambung sesi yang kedua, saya akan mengajak saudara-saudari kembali menyanyikan satu kidung. Amin. Ku mau doa tiasa dan berlatih roh. Dulu kurang doa hingga roh tumpu. Kadang ada doa jarang pakai roh. Banyak mohon hal-hal tak ikuti roh. Kini di roh doa turut kesahnya. Demi roh berdoa bukan ingatan. Tak sandarlah otak, rohlah semata. Semua doa pujian roh beri pimpinan. Sendirian berdoa, ku berlatih roh. Bersama berdoa, tetap latih roh. Bukan doa luar, tak gunakan roh. Namun lugu batin, roh menyahut roh. Bukan sama layan, tapi lain doa. Bibir bersekutu, roh tak bergerak. Bukan sama doa, roh tak berkontak. Jeritan luaran, batin tak jamah. Doa di mana jua dan berlatih roh. Berapapun orang tetap pakai roh. Waktu tempat orang tiada pengaruh. Sidang apa saja roh tak terbalut. Begitu roh bubu, Tuhan kan lancar. Begitu roh tegak, aku berguna. Di roh hayat deras, saleh baulah. Mengalir demikian, gereja terbina. Puji Tuhan, saudara-saudari, kepada pembicara kedua dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati.